Ketika kita melakukan taat kepada Allah, Allah senang atas ketaatan yang kita lakukan. Ketika Allah senang, maka hati kita pun senantiasa akan merasa senang berada dalam taat tersebut. Nyo syarat yang paling terakhir tu. Pakai bancara kita nyonya senang dalam berbuat ibadat. Jadikanlah ibadat kita itu menyenangkan Allah. Ibadat kita nyo hana menyenangkan Allah, kita nyo pun Allah tak buat hana merasa senang tu. Pada tanda ibadat tersebut diterima oleh Allah. Ibadat tersebut melahirkan senang bagi Allah. Wa alamatul qabuli ayyuwafiqahu li ta'atin hiya arfa'u minhu. Tanda diterima itu bahwa memberi taufik akannya oleh Allah bagi ketaatan yang lain, dianya itu meningkat daripadanya ketaatan. Kemudian pahala yang diberi yang melakukan kebaikan dibarengi dengan rasa takut di dalam hati, pahala ada dua. Sawab itu ada dua. Fit dunia, yang pertama langsung diberikan di dunia. Apa pahala yang diberikan di dunia? Huwal halawatu fit ta'ah. Itulah rasa manis, rasa nikmat ketika dia berada dalam taat. Hati yang dibarengi dengan rasa takut ketika kita berada dalam perbuatan taat, dalam salat, dalam puasa, baca Al-Quran dan sebagainya, dengan hati yang rasa takut seperti itu, pasti si pelaku itu akan mendapatkan pahala daripada Allah. Apa pahala yang akan diberikan Allah? Ada dua. Yang pertama langsung pahala di dunia. Apa bentuk pahala di dunia? Dia akan merasakan nikmat di dalam lubuk hatinya ketika berada dalam kebaikan. Dia nikmati amal kebaikan tersebut. Ketika dalam salat, dia nikmati salatnya. Ketika dalam membaca Al-Quran, dia nikmati dalam bacaannya. Ketika dia berada dalam zikir, dia nikmati zikirnya. Jadi kan pre pajan Nabi tunggu kau. Menyepreh pajan Nabi nyen hana menikmati ke kun. Menikmati yang pabek bebe. Nya Allah ta'ala la ilaha illallah. Nah yang cukai ngan lau nya sang jadi ia jadi lepi ia sang. Hana habis retip. Lagi lang kauri bak kauri undangan kana. Nyenci baca doa bak kauri undangan betrip baca doa. Sekarang me urung grehem maju. Lepi ia tengku lepi ia bukan. Karena bukan menikmati ibadat, pusit menikmati hidangan. Tadi mata kerling lewat dia pamano ke dia. Hana habis doa. Karena bukan menikmati ibadah. Kenapa tidak menikmati? Karena tidak tahu di mana nikmatnya ibadah. Kenapa tidak paham dan mengetahui di mana nikmatnya ibadah? Dikarenakan ketika dia masuk dalam ibadah bukan disertai dengan hati yang takut kepada Allah. Tapi ketika masuk dalam ibadat disertakan hati yang senang kepada hidangan. Makanya yang kehidangan tengah laulai tu. Menyagalai beut nyapur bugureng sama menok sakai. Yang kena laulai ke. Atau nak tambah menu lain. Makanya laulai ke nya. Nyo ke sebab nak lam sama dia asal kageprok jarau imum tu berjamaah karaya. Karena tengah nyo kata orang pun sebab. Mahan cukup MM tu kalau Allah Allah zaman lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan pro geprek jarau lam yalid kata ngampun. Nah dikala dah you nyo kejadian lapangan. Nah kan bukan dengan hati yang tulus, maka tidak akan mendapatkan nikmat ketika berada dalam ibadah. Ana deku raham rumput salim deku. Ketika lihat salim semayang rahanam temun tegam silap nyandup suum ke dalam masjid. Pai luar cukup suum tapi ini hari kedua dalam masjid. Suum tak. Cukup parah. Urang suum dalam masjid persih lagi engkau hari dua dalam iya nuku maka engkau gak kena penyakit na. Engkau hawai ke apa we nuku nya engkau nukunya. Engkau penggang nuku. Engkau ada jelas. Kemudian wa fil akhirati al jannah.
Sedangkan pahala yang akan Allah berikan di akhirat kepada orang yang melakukan taat yang demikian itulah berupa syurga. Jadi syurga itu mahal. Syurga itu mewah, syurga itu mulia, syurga itu tempat indah. Makanya karena syurga itu mewah, untuk mendapatkan syurga itu sulit. Karena itu syurga mulia, maka yang masuk dalam syurga orang-orang yang mulia. Maka di antara syarat menjadi orang mulia, ketika berada dalam ibadat, ada rasa kekhawatiran. Diterima atau tidaknya ibadatku oleh Allah. Benar atau belum ibadatku ini. Yang rasa kekhawatirannya, nali katanya, biasa macam tu, yang penting kaglah watain aku. Yang beile mahayal untuk juga kata syurga, beile. Jadi hana rasa kekhawatiran yang lain, hana nunggu, yang diutan dah. Kemudian wa idza sallamahu bil ikhlas taqabbalahu Allahu minhu. Apabila menyerahkan ia akan ibadah dengan penuh keikhlasan, yakinlah Allah pasti menerima ibadatnya. Diterima dengan diberikan pahala itu beda-beda. Kalau diberikan pahala itu diberikan imbalan. Kalau diterima berarti itu disenangi oleh Allah. Setiap disenangi oleh Allah pasti diberikan imbalan. Setiap diberikan imbalan belum tentu disenangi. Maka kedudukan yang tertinggi adalah disenangi Allah. Ketika kita melakukan taat kepada Allah, Allah senang atas ketaatan yang kita lakukan. Ketika Allah senang, maka hati kita pun senantiasa akan merasa senang berada dalam taat tersebut. Nyo syarat yang paling terakhir tu. Pakai bancara kita nyonya senang dalam berbuat ibadat. Jadikanlah ibadat kita itu menyenangkan Allah. Ibadat kita nyo hana menyenangkan Allah, kita nyo pun Allah tak buat hana merasa senang tu. Pada tanda ibadat tersebut diterima oleh Allah. Ibadat tersebut melahirkan senang bagi Allah. Wa alamatul qabuli ayyuwafiqahu li ta'atin hiya arfa'u minhu. Tanda diterima itu bahwa memberi taufik akannya oleh Allah bagi ketaatan yang lain, dianya itu meningkat daripadanya ketaatan. Tanda ibadat kita diterima oleh Allah, tanda Allah senang ketika kita beribadah dalam ibadah tersebut, tandanya ketika selesai kita melakukan ibadah tersebut, hati kita akan senantiasa terikat dengan kesenangan-kesenangan melakukan ibadah yang lain. Menyebahasa gasa, lihat tak buat ibadat tersebut, lihat katanya mutamah ibadat-ibadat lain. Yang tanda ibadat katanya kagetung oleh Allah. Lihat tak sembahyang wajib, hati mengikat dengan perbuat tunat. Lihat tak perbuat tunat, hatinya mengikat dengan zikir kepada Allah. Yang tanda ibadat katanya kagetung oleh Allah. Kagetamah oleh Allah Ta'ala. Katanya. Ketika kita keluar daripada ibadat, malah berkurang daripada ibadat-ibadat yang lain. Itu pertanda tidak diterima. Ataupun tidak bertambah. Mentang lagi-lagi sahat. Mentang lagi-lagi sahat. Ibadat kita nyu hanam tamah-tamah. Zikir mentang lagi sahat. Astaghfirullahaladzim lihaga. Allahumma salli ala Muhammad lihaga. Allahumma anta salam siga. Selawat siga ngencak sila baju. Mentang lagi-lagi sahat. Dari pun roji hanak miat. Jenak kanan cucur-cucur. Kalau hanak miat nama cucur lep-lapa apa. Tapi hanam tamah-tamah. Yang nama tamahnya ke umum, yang nama tamahnya ke penyakit, berakang kolesterolnya, kamu tamah bercutuk kena saurat. Yang kenyan sangat tamah. Ibadat hanam tamah-tamah. Itu pertanda ibadat yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ibadat yang kita lakukan itu tidak menyenangkan Allah. Makanya hati kita tidak senang untuk menambah dengan ibadat yang lain. Kemudian bercutuk. Wa yuqalu alamatul ightirari fi salasati asya. Tanda-tanda orang-orang yang hidup dalam keadaan tertipu itu ada 3.
Urang-urang yang kenang pengut laudip. Nya cerita genaruh tanya. Berarti menyeruh katanya dahi cara kenang pengut tu. Menyeka kenang pengut nyan bayan pasti mehi urungut. Cuma hanadeuh sagai. Dah urang-urang yang ka kenang pengut laudip. Yang pertama, ayyajma'a ma la yukhlifuhu. Bahwa mengumpulkan ia akan sesuatu yang tiada manfaat akannya di akhirat. Nya urang ka kedang pengut. Ku yang geput sapat uronyo lam dunia hanya kemanfaat melimang pi di akhirat. Yang ka kedang pengut laudep tu. Harta le naka wujudkan sebagai deposito akhirat gelap kedang pengut ngah harta. Kekuatan tegah. Adakah dengan kekuatan itu dia jadikan sesuatu yang bermanfaat di akhirat? Belum. Sama dengan kekenang pengut dengan kekuatan, dengan kemuliaan, dengan pangkat, jabatan. Nah yang menguntungkan akhirat galam tunggu. Berarti anda sudah tertipu dalam hidup. Yang kekenang pengut. Yang syaitan di pura-pura jero kam tamah laungan teroduk ikut. Yang kedua, tanda orang tertipu dalam kehidupan, ziyadatud dzunubi tahlikuh, bertambah dosa yang membuat dia binasa di akhirat. Dosa tambah jujur. Barosa si galam napeng cuma kawasan lu semua sagai. Judi kecil-kecilan cuma blo-blo buntu rabine hina rabine pelabuhan je. Bukan rabine terminal jemu. Nah, cuma hinan buntu kecil-kecilan. Lawinyo kam leina sen. Kajak ba pertinggal pangkalan olo jamu ni Medan kajak kenan nunggu di karere wujud tu hanya kam tamah wujud tu nyo kam le jak ke di uluan nangro kam le pukul judi-judi bola karere wujud tu lom ka nasib peng Jawa similan ke karere lom judi artinya semakin kaya semakin mafia ju ka kenam pengut nyan setan ke le pro-pro jaro nunggu ka tengah kem-kem tapi geroroy raya ji ngang tanyo ikut nah la elam tu. Yang ketiga, tanda orang tertipu wasalis tarkul amali yanjihi, meninggalkan amalan yang nyata-nyata dapat menyelamatkan dirinya di akhirat. Amal ibadat yang dapat menyelamatkan dirinya di akhirat dia tinggalkan. Baca Quran, anali nunggu jamun kan. Padahal yang timbang Al-Quran tu ku ilung lega tamat. Sehingga wate buat jamun tamat sedih nunggu nyawatanya tamat tiga tu. Sehingga tu wate genuk kesunan nunggu yu pertama tu lah watenya enam tamat nunggu. Sehingga tu wate nikah alih tamat buat alih tamat tagai pokoknya tamat juga. Lehan alih mumat tali be ile tepegah tamat Quran megemat tali Quran. Menyo tu. Nah, coba renungkan nyo ya. Jadi perbuatan yang membinasakan dirinya di akhirat senantiasa bertambah. Sedangkan amal yang nyata-nyata melepaskan dirinya daripada azab neraka itu senantiasa dia tinggalkan. Nyo tanda udip kita nyo ka kenam pengut tu. Nyo ka kenam pengut, berdegah-degah tu. Ketika ngen riba atau waju-waju. Ngen halia ka meriba tu pakai ditatamong tu pemasukan berat halia ubud. Karena ini menyeberat halia ini berat ubud labah. Berat harum tu nyam berat le labah, nyang karlah tu. Nyan saran ba ulun tuan toko-toko nutut barang-barang nutut nyam sigo juga deh setan-setan pelung nunggu mah musibah nunggu yang isah laule getanyo hal yang hanagat tapi rat ui tapi isah tapi ya terah hanagat nyaudep ka kedep pengut. Kemudian wa alamatul munib, apa arti munib? Ya'ni muqbil illallahi ta'ala salasu khisalin. Tanda-tanda orang-orang yang menghadap Allah itu ada tiga. Arti menghadap Allah, orang-orang yang senantiasa hatinya terikat dengan Khaliknya itulah Allah Ta'ala. Orang-orang yang hidupnya terpetunjuk. Siapa mereka? Untung tersebut yang pertama tandanya ayyaja'ala qalbahu litafakkur,
bahwa menjadi ianya Allah akan hatinya bagi tafakur kepada tanda-tanda keagungan Allah. Hati senantiasa tafakur. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Hatinya senantiasa demikian. Yang tanda-tanda orang beruntung. Yang kedua, ayyaj'ala lisanahu lidzikrin, menjadikan lidahnya zikir kan cuma la ilaha illallah, termasuk baca Al-Quran dan sebagainya, itu zikrullah. Berbicara yang baik-baik, itu zikrullah. Yang ketiga, ayyaj'ala badanahu li khadamah, senantiasa raga dan tubuhnya dia wujudkan dalam kejadian untuk berkhadamah kepada Allah. Artinya mengabdi kepada Allah. Jaro mengabdi, mata, punyung dan sebagainya. Senantiasa untuk mengabdi kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang munib, yang mendapatkan petunjuk daripada Allah, yang mendapatkan keberuntungan daripada Allah. Menyekal laganyan berarti orang tertipu. Baca tu nyoba tu cita naruh kata nyoba tu miah naruh alhamdulillah. Lil mukhadi'in nafsahu salasu alamatin. Mukhadi' sabit bagi si mukhadi' akan dirinya itu 3 alamat. Putra mukhadi' yukhadi'u, yang menipu. Orang-orang yang menipu dirinya tandanya ada 3. Kan pengut gap tu, mepengut draw ke draw. Dah tanda orang yang kamu pengut draw ke draw. Lah ya. Jika ada roh tanya dalam. Yang pertama tanda orang menipu diri sendiri, ayyubadira ila syahwah wa ya'manu dhalalah. Dia selalu memperturutkan kepada syahwat nafsu. Semua bisikan-bisikan daripada nafsu syahwatnya dia turuti. Wa ya'manu, dan aman ia daripada kesesatan. Ketika dia ikuti bujuk rayuan daripada nafsu, sudah tentu dia berada dalam dhalal, berada dalam kesesatan, berada dalam dosa. Aman, sulu-sulu mentang buat maksiat santai mentang. Isah le nafsu kacau le jumpa jandom. Menyekal wate orangnya kacau pa jandom. Hanai dipui gopnya. Sidro kesagahin ala ruangan yang pandai dipui gop. Wate cok atagop santai mentang. Hati tenang, pegaba biasa mentang. Dalam semayang sulu Allah, Allah, pu Allah menakan lim uan dagop. Yang tanda kampung gedro-gedro tu. Atragop seolah-olah hata kita yang kampung gedro-gedro. Yang bertega-tega. Yang kedua, tanda orang menipu diri sendiri, ia sufut taubata, dengan sebab bitulil amal, menunda-nunda taubat daripada maksiat yang telah dilakukan beserta panjang angan-angan. Alah singoh mentang dah taubat, itu yang mentang muda yang. Wate-wate kamat tungkan tu bertaan tu. Yang mentang tegah katanya, wate-wate kasakit dah taubat tu. Nah, nya kampung gedor-gedor tu. Padahal itu hak dalam pasti tu. Kadang muda mati tu. Padahal sakit dalam pasti tu. Kadang tengah katanya sehat mati tu. Jadi dengan sebab panjang angan-angan tertundalah segala taubat. Nya mandung tu sama tu punya. Mandung tu santut. Nya laule katanya karena programnya singa putra menu makanan atu support putra kuro rayanyo pakiban pakaian kuih putra tapegot ho tajak panjang tatnya program ke-15 urau ke kananyo laule katanya kalau mututun program udep ke mengata kalau jelah. Adik kebanyakan orang berada dalam maksiat betul amal karena angan-angan rayu tu. Dengan sebab rayu angan-angan jatuh dalam maksiat. Kadang laulenya kai putar. Nyosinya longu ke pakiban. Sehingga cok anak pertamong buat tempat pendidikan. Ia takut anak uke hana berhasil. Pertamong buat pendidikan yang menurut prediksi di lapangan dia akan mencapai keberhasilan di masa depan. STPDN, kedoktoran,
dan sebagainya. Han lewat secara mulus, dak gatsa pi juga. Han sep 2M, 2T pi juga. Mulai pun kon karela, ujung-ujung got tunggu. Han go tunggu. Awai kon kata didik ji dengan didikan rela. Maka berhasil daripadanya mendapatkan didikan rela. Ketika dia mendapatkan pangkatnya pasti akan rela. Ujung-ujung dia kuru rela. Yang rela sao, yang kaya itu rela. Urun cik rupanya itu rela. Dia terbukti lapangan aku. Karena menurut laulai katanya berhasil anak di masa depan ketika dia dapat kerja. Ketika dia dapat gaji. Ketika dia bisa mendirikan rumah, ketika dia bisa mendirikan kendaraan, memiliki anak, hidupnya bahagia, itu zahiriah. Lahir tekanan bahagia, na rumah, na moto, na peng, tapi batin hana ketenangan di balik harta. Sebenarnya orang tua yang berhasil dalam mendidik anak, itulah anak yang wujud menjadi anak yang saleh dan saleha. Mati katanya itu punya ia hai mati keng kameng. Menyekameng mati dengan coy dan nom tak kabe. Itu punya ia hai mati. Na salatnya, na kafannya, na tajhidnya. Jadi anu roh dalam semana katanya sebagai menyen. Anu menjadi imam salat katanya salat menyen. Nyo yang ngeken orang tua yang telah berhasil mendidik anaknya. Mana tu? Hana. Jadi keberhasilan dalam mendidik anak ketika kita sudah tiada, anak masih menganggap kita masih ada. Artinya dia tetap dalam pengawasan kita. Dengan ayah orang juga pegah lagi nyo hanjut. Hai putawa kenan. Orang je ayah getam lud model lagi nyo. Hai putawa draw kenan. Kita sudah tiada, tapi dalam pandangan anak seolah-olah kita masih ada dalam mengawasinya. Nyo drone ka berhasil ngedidik anak. Menye bahasa singkat tengku, idinge azan mentang nyen drone ka berhasil ngedidik anak. Walau anak goloi semayang. Nyo mengazan nang idinge. Goloi berhasil. Ka. Dalam wasalis yarjul akhirah bi ghairil amal. Nyo orang menipu diri sendiri. Dia berharap di akhirat mendapatkan surga. Berharap di akhirat ada modal untuk masuk surga. Berharap di akhirat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sedangkan dia itu tidak pernah beramal kebajikan di dunia. Idonya hantam buku kebaikan. Tapi punya angan-angan tambang surga. Yang mustahil tengku. Yang mustahil datang tengku. Perut saya. Lagi orang mungkin tengok secara adat mustahil tengok bila dia pegah kagam mungkin yang karap kon tapi galak kan nyan hanan tengok kecuali anak engkau aku jawab. Begitulah maka angan-angan yang besar orang itu akan menyesal di kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan.